Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Pak Bas ketemu kembali dengan anak-anak siswa dan siswi kelas 5 MI Bahrul Ulum Tabak Beras Jombang. Mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan bisa belajar daring bersama Pak Bas. Oke anak-anak, sebelum materi ini kita mulai, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah lebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadin niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik anak-anak, untuk pelajaran nahwu hari ini adalah materi nahwu pada pertemuan yang kedua. Kemarin anak-anak sudah dikasih Pak Bas materi tentang isim-isim yang dibaca rafa'. Tentunya anak-anak masih ingat karena Pak Bas sudah menyampaikan kepada anak-anak bahwa isim-isim yang dibaca rafa' itu ada 7. Yang pertama adalah fa'il, yang kedua adalah naibul fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khobar, yang kelima isimnya kana wa akhawatiha, yang keenam khobarnya inna wa akhawatiha, dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah tawabe'. Dan tawabe' itu ada 4 anak-anak, zaman masih ingat kan? Ada na'at, ada atof, ada taukid, ada badal. Itu nanti akan Pak Bas sampaikan satu demi satu, mulai bab fa'il sampai dengan bab tawabe'. Mudah-mudahan pada bab-bab yang ada 7 itu, mudah-mudahan sekolahan kita bisa masuk seperti biasa, bisa masuk normal seperti biasa, sehingga anak-anak bisa langsung bertanya kepada Pak Bas ketika Pak Bas menjelaskan materi-materi nahwu dan anak-anak tidak paham. Mudah-mudahan tidak sampai bab tawabe', sekolahan kita sudah mulai normal kembali. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, langsung kita mulai karena waktunya terus berjalan. Untuk nadhaman yang kedua adalah fal fa'ilus mun mutlaqon qadir tafa bi fi'lihi wal fi'lu qablahu waqa wa wajibun fil fi'li ayyu jarrada idza li jam'in aw mutsannan usnida. Fakul mongko ngucap sapa sira ataz zaitani waz zaituna ing lafat atas zaitani waz zaituna. Fakul mongko ngucap sapa sira atas zaitani waz zaituna ing lafat atas zaitani waz zaituna. Dimaknani nak? Ata wis teka sapa az-zaitani zait loro. Zaitani itu sudah berhukum makrifat anak-anak karena lafat az-zaitani adalah isim alam. Tapi kok ada alnya Pak? Alnya itu adalah al-ziyadah, al tambahan. Berarti alnya tidak untuk memakrifatkan lafaz zaitani, tapi alnya adalah untuk tambahan supaya pantas. Wazaituna lan lafaz az-zaituna, wazaituna lan piro-piro zaid, wazaituna lan piro-piro zaid. Ata wis teko sapa az-zaitani zaid loro, wazaituna lan piro-piro zaid. Asalnya atas zaitani wa atas zaituna. Ata yang kedua itu dibuang,
karena ada wawunya, itu wawu atof. Wawu atof nanti sampean ketika bab tawabe sampean akan tahu tentang wawu atof, karena wawu atof termasuk perangkat dari bab atof. Kaja Zaidun wa yaji akhuna iku koyo lafat jaa Zaidun wa yaji akhuna. Kaja Zaidun wa yaji akhuna lan iku koyo lafat jaa Zaidun wa yaji akhuna. Jaa wis teko sapa Zaidun Zaid, jaa wis teko sapa Zaidun Zaid, wa yaji lan bakal teko, wa yaji lan bakal teko sapa akhuna durul lanang kita, sopo akhuna durul lanang kita. Keterangan anak-anak, sampean lihat papan tulis. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa isim-isim yang dibaca rafa yang pertama adalah bab fa'il. Bab fa'il ini sudah beberapa kali Pak Bas jelaskan, terutama dalam pelajaran i'rab kemarin. Ini adalah mengulang, keterangannya mengulang supaya sampai tidak lupa dan semakin paham akan fa'il, maka kembali Pak Bas akan menerangkan fa'il. Kebetulan di dalam ilmu nahwu fa'il itu termasuk isim-isim yang dibaca rofa yang nomor pertama, fa'il. Saya tulis di papan tulis. Nanti keterangannya sama catat di buku, nanti ada share-sharean dari panitia. Fa'il ialah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah kalimat fi'il. Berarti fa'il ini adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah kalimat fi'il, atau isim yang dibaca rofa yang menjadi pelaku suatu pekerjaan. Pak Bas ini namanya fa'il karena Pak Bas sekarang sedang melakukan pekerjaan. Pekerjaannya Pak Bas mengajar sampean. Mengajar itu fi'ilnya yu'allimu. Nah, ini namanya mengajar. Al ustadu ini sebagai fa'il. Yu'allimu mengajar, sopo al ustadu guru. Jadi fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah kalimat fi'il. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Itu suatu gandengan. Di dalam keterangan yang lain itu ada istilahnya kalam umdah. Ben iki nak. Kalam umdah. Kalam umdah itu adalah kalam yang tidak boleh dipisahkan antara sang satu dengan yang lain. Berarti fi'il dan fa'il namanya kalam umdah, sama dengan mubtada dan khobar. Ini juga kalam umdah karena satu antara satu dengan yang lainnya ini saling keterkaitan dan tidak mungkin dipisahkan. Kayak yu'allimu al ustadu, yu'allimu fi'il, al ustadu fa'il, ini adalah saling keterkaitan antara lafadz yu'allimu dan al ustadu. Dalam bahasa lain dinamakan kalam umdah. Keterangan ben-ben kelas 6 ya. Wes, setelah sampean tahu bahwa yu'allimu itu fi'il, al ustadu fa'il. Nah, fa'il yang dibaca rofa ini yang merofakkan adalah amilnya ini nak. Yu'allimu jadi amil. Kemarin dalam pelajaran i'rab adalah sudah saya terangkan tentang amil. Dah lafadz yu'allimu ini menjadi amil. Amil itu apa? Tak balik mana? Sesuatu yang bisa merubah akhir kalimat. Lafadz al ustadu kalau sebelum dijadikan kalam itu bisa dibaca al ustadu, bisa al ustada, bisa al ustadi. Tapi kalau sudah dirangkai dengan fi'il yang berupa lafadz yu'allimu, maka dia hanya dibaca rofa saja dan tidak boleh dibaca jar atau dibaca nasab. Wes, sudah paham ya? Saya teruskan keterangannya. Agak cepat ini karena ini mengulang. Kalau sudah paham tentang fa'il, apa sih syarat-syaratnya fa'il dengan fi'il itu harus sesuai? Itu ada syarat-syaratnya anak, nggak boleh diawur. Fi'il dengan fa'il kudu sesuai dalam lafadznya. Contohnya seperti ini. Lafadz
ikhmarra. Ikhmarra ini fi'il yang mudzakkar apa muannas? Anak-anak, fi'il mudzakkar apa muannas? Tidak ada, kalau ikhmarra ini tidak ada tak taknisnya, maka ini adalah fi'il yang mudzakkar. Kalau sampean pengen jadikan ikhmarra itu muannas atau wanita, maka cukup sama tambahi tak taknis menjadi ihmarrat. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah tahu bahwa fiilnya itu mudzakkar, fiilnya itu muannas, maka ketika menjadikan fa'il, maka pilihlah lafadz yang sesuai dengan fiilnya di dalam mudzakkar atau muannasnya. Itu namanya fiil harus sesuai dengan fa'ilnya di dalam mudzakkar dan muannasnya. Contoh, lafadz ikhmarra, wis abang. Apa asamaru, buah, buahnya sudah merah, berarti wayahe panen. Wis abang, cara jambu wis abang, cara pelem wis abang, berarti wis suluh, wis mateng, wayahe dipaneni. Asamaru ini isim, isimnya mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Maka ini juga harus mudzakkar. Tidak boleh ikhmarrat as-samaru, nggak boleh, harus ikhmarra as-samaru, karena kalau fa'ilnya itu mudzakkar maka fi'ilnya harus mudzakkar. Makanya fi'il itu harus sesuai dengan fa'ilnya di dalam mudzakkar dan muannasnya. Contoh yang muannas, saya kasih contoh. Kita kasih contoh Fatimah, paling penak. Fatimah ini mudzakkar apa muannas, Mak? Ya pasti, masa Mas Fatimah, pasti Mbak Fatimah, berarti Fatimah adalah lafadznya muannas. Kita pengen merangkai fiil di dalam lafadz Fatimah atau di depan lafadz Fatimah, fiil yang paling pas apa? Misalkan Fatimah belajar, belajar bahasa Arabnya apa? Fiil madhi, ta'allama ya, ta'allama. Ta'allama ini fi'il yang mudzakkar. Pengen kita jadikan fi'ilnya Fatimah, maka cukup sampai tambahi tak ta'nis sakinah. Cukup sampai tambahi tak ta'nis sakinah menjadi ta'allamat, wis belajar sopo Fatimah itu Fatimah. Nah, fi'il yang muannas ini dalam fi'il madhi adalah ditambahi dengan tak ta'nis sakinah. Tak ta'nis sakinah, berarti ini fiilnya adalah muannas, Fatimahnya muannas, sesuai. Berarti sampean wis iso gawe fiil dan fa'il yang sesuai antara mudzakkar dan muannasnya. Nek fiile muannas, fa'ile muannas. Nek fiile mudzakkar, fa'ile ya mudzakkar. Loh, itu namanya paham bahwa fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah kalimat fi'il, atau isim yang dibaca rofa yang menjadi pelaku suatu pekerjaan. Dan paham betul bahwa fa'il itu harus sesuai dengan fi'ilnya di dalam mudzakkar dan muannasnya. Paham anak-anak? Kalau belum paham nanti ditanyakan di ruang kelas kalau waktunya sudah, waktu sekolahnya sudah normal. Sekarang kalau nggak paham dicatat dulu di buku, nanti ketika ketemu Pak Bas ditanyakan satu per satu supaya tidak kesasar. Terusannya anak-anak, tidak hanya cukup sesuai mudzakkar dan muannasnya anak-anak antara fi'il dan fa'il, tapi ada beberapa hal yang menjadi berbeda antara fi'il dan fa'il. Tadi apa? Fi'il dan fa'il itu harus sesuai dalam mudzakkar atau muannasnya. Ini mudzakkar atau muannasnya. Tidak hanya cukup di situ. Ternyata fi'il itu punya pegangan teguh di dalam
bersanding dengan fa'il. Apa itu? Fi'il itu harus tetap mufrad. Fi'il itu harus tetap mufrad selama-lamanya apabila disandarkan dengan fa'il. Meskipun fa'ilnya ini berupa isim mufrad, berupa isim tasniyah, berupa isim jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad. Tidak boleh nek fa'ilnya tasniyah, fi'ilnya tasniyah, fa'ilnya jamak, fi'ilnya jamak, enggak boleh. Jadi selain harus cocok antara mudzakkar dengan mudzakkar, muannas dengan muannas, fi'il itu selama-lamanya harus tetap mufrad meskipun fa'ilnya berupa tasniyah atau jamak. Contohnya Pak, bagaimana Pak contohnya? Nah, saya kasih contoh. Sama ingat di dalam tasrif lugawi fi'il mati saja yang Pak sampean iling. Misalkan lafadz koma kita tasrif menjadi 3. Koma, koma, komu. Ini adalah fi'il yang mufrad, ini yang tasniyah, ini yang jamak. Ketika lafadz koma, koma, komu, kita jadikan fi'il yang disandarkan dengan fa'il yang berupa isim tasniyah atau jamak. Kita di sini misalkan lafadz al-waladu. Al-waladu ini isim yang mufrad. Ada lafadz al-waladani. Ini tasniyah. Al-auladu. Ini jamak. Ketika lafadz al-waladu, al-waladani, al-auladu dijadikan fa'il, maka yang dipakai untuk disandarkan dengan fa'il yang berupa isim tasniyah, al-waladani, al-auladu, itu adalah yang ini. Nah, tetap mufrad. Koma al-waladani, koma al-auladu. Tidak boleh yang ini. Kenapa Pak gak boleh yang koma sama komu? Karena kalau fi'il itu tasniyah dan jamak, itu secara otomatis sudah mempunyai fa'il tersendiri yang besok keterangannya fa'ilnya berupa ini, alif tasniyah ini, wawu jamak ini. Ketika nanti ada lafadz al-waladani, kita kasih fi'il yang tasniyah begini ini, nanti ada terjadi seserupaan antara fa'il dua, fa'il yang berupa alif tasniyah dengan fa'il yang berupa al-waladani ini menjadi salah contoh ini karena terjadi seserupaan antara fa'il yang berupa isim dhamir dan fa'il yang berupa lafadz al-waladani ini, isim dhohir bimben ya wes. Begitu juga dengan yang mu'annas, sama saja. Kasih contoh. Koma mufradnya adalah komat. Ini mufrad mu'annas ya. Ini tak taknis. Terus tasnyanya komata. Kumna, kumna. Ini jamaknya tasniyah, ini jamak. Ketika fi'il disandarkan dengan fa'il yang berupa tasniyah jamak, misalkan Fatimah, Fatimah, Fatimatani, Fatimatun, ini yang mufrad, ini yang tasniyah, ini yang jamak. Ketika lafadz Fatimatani dan Fatimatun kita jadikan fa'il, Fatimatani, Fatimatun, maka yang dipakai adalah yang ini ya, yang qomat Fatimatani, qomat Fatimatun. Meskipun fa'ilnya berupa isim tasniyah atau jamak, fi'ilnya tetap mufrad. Meskipun tadi mau contoh ini, fi'ilnya berupa mufrad, fa'ilnya tasniyah jamak, ini berlaku. Nah, fi'ilnya mufrad, fa'ilnya tasniyah dan jamak, tetap standarnya qomat mu'annas mu'annas, Fatimatani Fatimatun mu'annas. Meskipun ini jamak
dan ini tasniah ini jamak, pokoknya cocok muannase wis kenek komat ini disandarkan dengan fa'il yang berupa isim tasniah, disandarkan dengan fa'il yang berupa isim jamak. Itu maksudnya adalah fi'il tetap mufrad meskipun fa'ilnya berupa isim tasniah atau jamak. Kalau fa'ilnya berupa isim mufrad Pak, bagaimana? Tetap tambah kenek kayak mang contone koma kholidun mufrad pada cocok kita tambahan wis otomatis. Tapi kata kholidun kita jadikan tasniah, kholidani kita jadikan jamak kholiduna, tetap fiilnya berupa lafadz koma, berarti koma kholidun, koma kholidani, koma kholiduna. Kholidun ini fa'il berupa isim mufrad, kholidani fa'il berupa isim tasniah, kholiduna fa'il berupa isim jamak, fi'il tetap mufrad, koma mudakar, kholidun, kholidani, kholiduna ya mudakar. Berarti fi'il dan fa'il itu harus sesuai dengan mudakar dan muannasnya. Kiranya sekian tujuan anak, mudah-mudahan itu ada manfaatnya. Kalau nanti masih belum paham, insya Allah nanti akan dijelaskan lagi oleh Pak Bas di pertemuan yang ketiga. Kiranya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.